Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai analisis hasil belajar. Saya Rizky Gunawan dan bersama rekan saya Ken Rahardi Nurul Islam. Next. Oke, yang pertama yaitu menyajikan dan mengolah data. Dalam penyajian data itu, jumlah kelas jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit agar data bisa terolah dengan baik. Kemudian yang kedua, pemilihan kelas menggunakan sistematika yang mudah. Yang ketiga, penggolongan jangan tumpang tindih. Yang keempat, jangan sampai ada data yang tidak bisa masuk ke dalam kelas. Misalnya kelas 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60 dan sebagainya. Yang kelima, lebar semua kelas harus sama. Oke. Kemudian ada beberapa istilah dalam penyajian data, yaitu K, kelas, yaitu golongan data dalam tabel. Kemudian batas kelas, itu nilai yang membatasi kelas dibagi menjadi batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah nilai atas yang membatasi kelas. Sedangkan batas bawah adalah nilai bawah yang membatasi kelas. Semisal intervalnya itu 10 sampai 15. Nah, batas bawahnya itu adalah 10, kemudian batas atasnya adalah 15. Kemudian panjang interval kelas, yaitu jarak antara batas atas dan batas bawah. Nah, itu sama seperti yang tadi disebutkan. Kemudian rentang atau range, yaitu selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Kemudian titik tengah, yaitu nilai tengah antara batas atas dan batas bawah. Kemudian rumusnya diantaranya yaitu jarak itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian interval itu rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian banyak kelas itu K sama dengan range dibagi interval. Kemudian titik tengah atau XI yaitu rata-rata sama dengan sigma X, X tambah 1, X2, dan seterusnya dibagi N. Mengolah data. Pengolahan data hasil belajar hanya memerlukan ukuran tendensi sentral berupa mean dan ukuran simpangan berupa standar deviasi. Contohnya dalam pengolahan data seperti ini. Yang kiri merupakan rata-rata dalam data kelompok. Kemudian yang kanan merupakan standar deviasinya atau simpangan rata-rata. Next. Menghitung rata-rata. Nilai rata-rata dari kelompok data ialah jumlah nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata biasanya digunakan untuk dapat mengevaluasi data dengan cepat. Contohnya seperti nilai yang terdapat di sini. Nah, ini merupakan salah satunya merupakan data tunggal. Jadi nilai rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Itu. Next. Simpangan baku. Simpangan baku adalah bilangan yang secara umum dan garis besar menunjukkan rata-rata perbedaan masing-masing skor dengan R pada sejumlah skor hasil suatu tes. Singkatan yang digunakan untuk simpangan baku adalah SB atau SD, Standard Deviation. Nah, rumus deviasi standar adalah seperti itu. Gambar berikut. Next. Baik, untuk selanjutnya, varian dan median. Varian merupakan pangkat kedua dari standar deviasi atau simpangan baku. Dalam penghitungan simpangan baku, cara penghitungannya melalui varian dapat menghindarkan ditemuinya angka-angka negatif yang dapat terjadi pada skor yang lebih kecil dari R. Untuk rumus varian sendiri, simpangan baku kuadrat atau bisa disebut varians sama dengan sigma X kuadrat dibagi N. Kemudian, median adalah bilangan dalam daftar skor yang disusun menurut akarnya, terletak di tengah, seperti R atau range. Median juga memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian tes. Kemudian, tingkat persentil.
Tingkat persentil merupakan suatu bilangan yang menunjukkan tempat kedudukan suatu skor dibandingkan dengan skor-skor lain dalam urutan jumlah skor. Dalam tingkat persentil sendiri, semakin tinggi bilangan yang menunjukkan tingkat persentil, semakin banyak skor lainnya yang lebih kecil berada di bawahnya dalam urutan, dan semakin tinggi pula kedudukan skor tersebut. Untuk rumus persentil data kelompok sendiri terdapat di gambar rumus berikut. Di situ dapat dilihat beberapa keterangannya, yaitu N, jumlah seluruh frekuensi, TB atau tepi bawah kelas persentil, I, bilangan bulat yang kurang dari 100, misalnya 1, 2, 3, sampai dengan 99, kemudian P, yaitu panjang kelas interval, FI, frekuensi kelas persentil, dan FK, jumlah frekuensi sebelum kelas. Selanjutnya mode. Mode adalah skor yang paling tinggi frekuensi keberadaannya dalam suatu daftar skor hasil suatu tes. Bersama dengan R atau rentang dan median, mode memberikan gambaran tentang tingkat perolehan dari kecenderungan umum suatu kelompok peserta tes. Selanjutnya simpangan baku pengukuran. Dalam pengukuran tes, selalu ditemukan kekeliruan atau ketidaktepatan hasil pengukuran, berapapun kecilnya. Pengukuran yang dihasilkan oleh tes tersebut hampir tidak sepenuhnya tepat dengan kenyataan sebenarnya. Ketidaktepatan yang menempel pada setiap tes tersebut dikenal sebagai simpangan baku pengukuran atau SB min mu. Skor sebenarnya seorang peserta tes bukannya skor yang diperoleh dari hasil pengerjaan tesnya, melainkan terentang antara 1x SB min mu di atas dan di bawahnya. Skor sebenarnya dari skor 51 misalnya pada min mu sama dengan 4. Misalnya berkisar antara 51 min 4 atau 51 plus 4, atau bisa jadi 55. Tanda SB min mu yang digunakan untuk padanan dari SEM atau Standard Error of Measurement yang lazim dipakai, rumusnya adalah SB min mu sama dengan SB akar 1 min R. R di sini sebagai tingkat reliabilitas tes yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tingkat reliabilitas. Tingkat reliabilitas adalah tingkat hasil pengukuran suatu tes. Tingkat reliabilitas tertinggi diungkapkan dengan angka 1, yang merupakan kajian sempurna tanpa penyimpangan sedikit pun. Namun, pada kenyataannya, tingkat kajian sempurna hampir tidak pernah dicapai oleh suatu bentuk tes, termasuk tes bahasa. Tingkat kajian yang ditemukan hampir selalu lebih rendah daripada 1, dan diungkapkan dengan cara atau kata seperti 0,79, 0,42, dan sebagainya, yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat reliabilitas sebenarnya dari suatu tes. Tanda yang digunakan adalah R, yang merupakan koefisien korelasi, karena tingkat reliabilitas pada dasarnya merupakan ungkapan korelasi antara hasil penggunaan suatu tes dengan hasil penggunaan lain dari tes yang sama. Dalam penghitungan tingkat reliabilitas, ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu rumus KR20, KR21, rumus koefisien alfa, rumus korelasi. Untuk rumus-rumusnya sendiri, bisa teman-teman lihat, ada beberapa rumus dalam PPT tersebut. Dari kiri ke kanan itu sudah sesuai dengan urutan yang saya sebutkan tadi. Ditambah dengan rumus untuk menghitung Z. Baik, saya akan mencoba melanjutkan menjelaskan praktek dari penilaian tadi. Jadi untuk ini merupakan R atau range. Nah, range ini merupakan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu sehingga menjadi 78. Kemudian K ini merupakan kelasnya, yaitu 1 plus 3,3 log N. N-nya itu ditambah dari jumlah muridnya, yaitu 55, sehingga hasilnya yaitu 6,74. Kemudian untuk intervalnya didapatkan dari range dibagi K, sehingga hasilnya 12. Nah, dari interval inilah sehingga kita bisa membuat kelas intervalnya.
Kelas intervalnya itu dimulai dari yang terkecil yaitu 13 sampai 24. Intervalnya 12. Nah, cara mengetahui apakah interval ini benar atau salah, cara mengeceknya yaitu batas atas dikurang batas bawah. Sehingga 24 dikurang 13 yaitu 11 ditambah 1, 12. Nah, sehingga cocok dengan interval yang kita hitung tadi. Nah, kemudian frekuensinya ini kita lihat melalui data kelompok ini. Yang nilainya 13 sampai 24 adalah berapa orang? 1. Kemudian 25 sampai 36 adalah 10. Bisa dilihat di sekitaran sini. Itu. Kemudian seterusnya, lalu yang X-nya ini didapatkan melalui batas atas dikurang batas atas ditambah batas bawah, jadi dibagi 2. Jadi 24 ditambah 13 dibagi 2, sehingga hasilnya yaitu 18,5 dan sama halnya seperti seterusnya ke bawah. Nah, kemudian fx-nya ini didapatkan melalui f dikali x, sehingga hasilnya 18,5. Dan seterusnya dikali 30,5 dikali 10, 305. Sehingga jumlahnya 291. Nah, kemudian mencari rata-ratanya adalah fx dibagi f sigmanya, jumlahnya. Sehingga 291 dibagi 54, hasilnya adalah 55,39. Kemudian simpangan deviasinya yaitu menggunakan populasi, sehingga rumusnya yaitu akar sigma fx kuadrat dibagi n, sehingga hasilnya yaitu 20,09. Kemudian sama halnya dengan variasi. Variasi sangat mirip dengan simpangan baku, hanya saja yang membedakan yaitu tidak menggunakan akar. Sehingga hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian persentil. Persentil itu menggunakan rumus tepi bawah ditambah interval dibagi 100. Interval di sini kami mengambil contohnya itu persentilnya yaitu 50, sehingga 50/100 bilangan bulatnya. Kemudian dikali n. N-nya itu merupakan jumlah seluruh frekuensi. Kemudian dikurang frekuensi dari kelas persentilnya dibagi kelas persentilnya pula, dikali dengan P atau panjang kelas intervalnya. Dikarenakan intervalnya 12, sehingga dikali 12. Nah, hasilnya yaitu 57. Kemudian untuk mode, ini tidak menggunakan rumus ya. Karena mode itu sama seperti modus, jadi frekuensinya saja dilihat yang paling banyak yang mana. Seperti dari data sini. Sehingga ya karena yang paling banyak itu kisaran 3 sampai 84, sehingga bisa kita temukan hasilnya adalah 74. Kemudian reliabilitas itu kami menggunakan reliabilitas dari alfa, sama seperti pertemuan sebelumnya yang analisis bahan analisis putih soal, sehingga mendapatkan hasilnya 0,823. Kemudian untuk simpangan baku bisa didapatkan melalui simpangan baku tadi diakarkan 1 dikurang R. R-nya itu yaitu reliabilitas yang ini. Sehingga hasilnya adalah 28,4.